sudah mau meluangkan waktu untuk saya dalam rangka pemenuhan tugas saya sebagai CGP, di mana hari ini saya ingin mewawancara Ibu nih terkait dengan dilema etika atau kedudukan moral dalam mengambil keputusan yang ada di sekolah. Ya, kira-kira nih selama ini bagaimana Bu ya? Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral Bu? Ya, selama ini sih kalau kasus-kasus itu mungkin ada walaupun tidak signifikan. Adapun cara mengatasinya ya mungkin ya itu sih kadang-kadang gitu ya suka takut salah, apalagi kondisi ibu sekarang ya udah terakhir masa jabatan, takut ketika ibu salah keputusan tidak ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jadi ya kadang-kadang itu ibu kalau ada masalah seperti itu selalu ngajak teman, walaupun tidak semua teman musyawarah seperti apa, tapi paling tidak yang dianggap di sini bisa membantu menolong ibu ya ibu musyawarah. Karena kalau memang hari itu harus diputuskan ya ibu ya yang terdekat lah teman-teman musyawarah dengan teman-teman baiknya seperti apa gitu ya, karena ibu rasa hasil musyawarah akan berbaik. Tetapi apabila tenggang waktunya agak lama ada kesempatan lain ya tentunya ibu juga sharing dengan atasan lah gitu, yang pengawas seperti apa kalau memang ada hal-hal yang memang harus diputuskan, tapi seperti itu. Jadi musyawarah dengan teman lalu juga lapor ke atasan Bu ya? Ya tergantung kalau memang waktu harus diputuskannya kan mendadak seperti hari ini juga harus putusan ya dengan teman yang ada di sini lah, teman-teman ada di sini bila perlu semuanya diajak, paling tidak per kelas ada yang mewakili gitu. Kalau tidak ya karena kalau mengumpulkan semua kan susah. Tapi kalau keputusan itu misalkan waktunya ada lusa atau esok, ya mungkin ibu juga minta masukan dari atasan yang tidak salah. Gitu Bu ya. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur apa sih Bu yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Kalau langkah-langkah prosedur itu tidak baku ya, tidak ada tertulis, itu fleksibel dan situasional barangkali ya. Ya tapi paling tidak yang pertama ibu harus pikir dulu, hati-hati ini menurut ibu benar belum tentu gitu ya, apalagi kalau yang tadi dilema etika ya. Aduh harus seperti apa gitu, ini ya seandainya ibu putuskan seperti ini bingung nggak, benar nggak gitu ya, kedepannya seperti apa, terus efek sampingnya seperti apa gitu. Jadi ya tadi tetap apapun itu ya kita harus ada unsur masukan dari teman-teman musyawarah, sebab putusan apa yang harus kita ambil, prosedur seperti apa yang kita ambil, ya itu pun tidak lepas dari musyawarah. Musyawarah itu sangat penting Bu ya, penting banget, penting karena baik menurut kita belum tentu baik menurut. Terus untuk hal-hal, kira-kira untuk hal apa sih Bu yang efektif dalam pengambilan keputusan Bu? Maksudnya? Maksudnya dalam pengambilan keputusan itu kira-kira langkah-langkah efektif apa yang bisa diambil dulu? Langkah yang efektif mungkin langkah-langkah yang pertama ya kita ini dulu apa, analisa dulu ya apa ini masalahnya apa gitu ya, masalahnya juga apa gitu, apakah ini masalahnya kedinasan, ada unsur pribadi atau jadi seperti itu. Jadi akar masalahnya kita cari dulu, kemudian solusinya juga seperti apa, ini kira-kira cocoknya apa seperti apa gitu. Terus dalam pengambilan keputusan sendiri ada tantangan sendiri Bu? Tantangan pasti ada ya, tantangan pasti ada ya. Cuma sekali lagi tadi kadang-kadang kan ibu juga penasaran nih ketika ibu punya misalkan untuk keputusan seperti ini nanti berefek tidak, terus kalau efeknya nanti positif apa negatif, kalau kita belum pernah mencoba kan kita tidak tahu gitu kan ya. Nah ini kalau kita terlalu pertimbangan akhirnya tidak ada perubahan ya, kadang-kadang kan ibu juga di samping efek jerak gitu ya pengen lebih meningkat gitu, tapi ya itu sekali tidak perlu gitu ya hal yang seperti itu ya, yang sepanjang itu istilahnya bertentangannya tidak signifikan gitu ya. Terus untuk penyelesaian sendiri Bu ya, dengan kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini, kira ada jadwal-jadwal tertentu nggak Bu? Kalau jadwal tertentu tidak ada ya, kayaknya nggak kepikir, tapi paling ada rencananya ya tadi seperti masuknya ke apa ya, kalau sama kita ya anak-anak, kalau anak-anak mah apa ya, kalau yang menangani masalah kasus-kasus ya ke BK kan guru juga pasti seperti itu ya.
rencana ada, direncanakan tapi enggak betul ya. ya Nggak nggak baku, betul seperti Iya. nggak baku karena kan masalahnya berbeda-beda. Iya. Cuma paling misalkan contoh kalau seperti kan ada yang sering telat, Iya. kemudian sering beralasan nggak masuk Iya. nih dengan alasan ABCD. Iya. Ya itu mungkin ada programnya kalau itu mah, misalnya kalau yang seperti ini solusinya nanti seperti apa. Karena walaupun sama kasusnya dengan beda orang beda permasalahan, beda cara menanganinya, iya. Jadi nggak bisa disamakan. Iya, Cuma benar, ya rencana mah harus ada lah. Iya. Semua rencana itu harus ada karena kalau kita tidak rencanakan nanti tiba-tiba Iya. kasus kita kaget Iya, ya. gitu, ya. Cuma jenis kasusnya yang Terus kira-kira untuk ada nggak Pak faktor yang mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? iya pasti ada lah. Yang bersulit ada gitu, yang Iya. bersulit biasanya baik itu internal maupun eksternal ada ya pengaruh-pengaruh dari Pengaruh-pengaruh, teman ya. ya kan kebetulan namanya manusia ya ada tadi yang tak retak. Kebetulan misalkan ada kasus kebetulan nih orang itu ada lagi kurang harmonis. Iya. Ya mungkin itu kan ada Faktor pengaruhnya, dia, ada pengaruh pengaruh dia, kan. ya. Nah ini kebetulan yang kena kasus ini kebetulan lagi deket banget, lagi harmonis banget. Nah, itu juga ada sisi positif dan Iya, negatifnya, banyak ada pengaruh lah. Ya cuma tadi kita yang penting tidak berdasarkan kepentingan, semuanya kita Untuk ya. mencarikan solusinya untuk kebaikan. Gitu. Nah, Biasa, Ibu, ya. itulah kita harus berpikir jernihnya, bermusyawarah dengan teman supaya tidak salah lagi. Iya, Karena benar, hal-hal iya. yang seperti itu yang Karena kita- penting sekali Bu ya. penting Terus sekali. kira-kira Bu terakhir Bu ya, yang terakhir dari kasus dilema ini ada nggak Bu hal-hal yang ibu petik atau ibu jadikan eh, jadikan masukan pribadi gitu ya? Banyak sekali Banyak. ketika bahkan ketika ibu sudah memutuskan pun, nah itu kadang-kadang ternyata gitu walaupun Iya. itu udah sebijak-bijaknya, Eh. tapi ketika kita dalam keadaan sadar kita renungkan ada sisi misalnya Ya. juga Oh, gitu iya. walaupun demi kebaikan, tapi kan kadang-kadang takut dia berpikir padahal niat ibu kan baik murni pada saat ibu memutuskan ini demi meningkatkan segala sesuatu pikiran potensi ya. Terus dari segi moral, tapi takutnya salah terima, itu ada unsur penyesalan juga gitu ya dalam diri, selalu berkecamuk inginnya sih semuanya yang terbaik, tapi kan tadi ya beda-beda ketika tidak diambil keputusan takut nanti malah ditiru Iya, juga benar, gitu iya. hal yang buruk, tapi kalau kita masih bisa bilang ih ibu kerja amat gitu aja, nah jadi Dilema ya. Dilema pribadi ya. itu jadi Iya, benar, semuanya benar. kita harus bijak lah, Iya, harus bijak. biasa, iya. Kalau memang itu mah ya kita punya istiqomah dalam menyikapi apapun itu, karena sedikit itu masalah kalau tidak diatasi akan jadi besar, akan dibiarkan akan jadi besar, apalagi kita ini keluarga besar dari berbagai macam etnik ya, dengan jadi nah ketika ibu ada masalah loh terus saya langsung bos malah mau gini gitu ya. Ya itu makanya cepat lambat harus Luar biasa Bu Haji ya. Banyak pengalaman yang saya dapatkan dari ya, wawancara ini. alhamdulillah sih Pak Arif ya ibu, mungkin ya namanya udah tua lah, banyak pengalaman, cuma Iya. kadang-kadang mohon maaf pada teman-teman apabila keputusan ibu suka kadang-kadang agak mungkin sedikit apa ya, namanya udah tua mah beda ya, sensitif mau terlalu banyak pertimbangan juga salah, tidak dipertimbangkan juga salah. Iya. Ya sementara kan teman-teman hidup kita beragam, ada yang milenial, ada yang sudah senior, ada Iya. yang sudah sepuh, bahkan ada yang usia lebih sepuh dari ibu. Jadi Iya, benar. ya sementara kan ibu juga manusia biasa yang serba kekurangan gitu. Iya, luar biasa Bu ya. Ya mungkin saja yang bisa saya tanyakan ke Ibu ya. Jadi yang kurangnya saya mohon maaf ya. Sama ibu juga mohon maaf atas jawaban yang mungkin tidak sesuai dengan harapan Pak Arif, tapi kenyataannya mungkin ya seperti itu itulah. Ya. Tapi luar biasa di sini sih secara umum tidak ada yang seperti itu, tapi ya tadi kan namanya orang apalagi dari keluarga yang berbeda ketika kumpul ya ada lah hal-hal yang pasti ya. Nah, ibarat ibarat berapa tidak dikumpulkan ya ini ada. Terima kasih Bu Haji ya. Mungkin waktunya saya ucapkan terima kasih kembali. Demikian belajar kita hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Haji ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Haji sendiri ya, Ya. terutama untuk masalah kasus tadi ya.
di mana ada dua hal yang bertentangan ya. Pertama-tama saya berpikir keras bagaimana caranya agar sekolah ini bisa normal lagi seperti dahulu. Saya punya program bagaimana cara mengembalikan masyarakat agar percaya kepada sekolah kami. Kemudian rencana-rencana kami itu kami sampaikan kepada seluruh dewan guru dengan cara pada saat PPDB yang berikutnya, sebelum PPDB terjadi, kami punya inisiatif bahwa kami berusaha agar wali murid agar masyarakat tidak meninggalkan kami lagi. Jadi dalam penyelesaian kasus ada nggak langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bu Haji lakukan selama ini? Selama ini saya melakukan yaitu pertama ya itu tadi saya punya ide-ide, kemudian saya sampaikan kepada seluruh dewan guru dalam forum rapat ya. Iya. Yang pertama bahwa kita tidak boleh untuk tahun ini ditinggalkan lagi atau tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, yaitu dengan cara satu, kita harus meningkatkan disiplin belajar kita. Kita harus meningkatkan KBM kita agar masyarakat percaya, dan dua, kita harus ada pendekatan terhadap TK-TK, terhadap masyarakat agar mereka itu percaya lagi kepada kita sehingga kita bisa bangkit lagi tidak dalam keterpurukan seperti tahun kemarin. Gitu ya. Terus untuk hal-hal apa saja nih ya? Hal apa saja yang selama ini yang Ibu Haji anggap efektif dalam menyelesaikan dan mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan dilematika. Iya, jadi hal yang saya anggap efektif yaitu tadi kami harus sosialisasi ke TK-TK ya, dewan guru kami beri tugas yang kami anggap mampu dan kompeten untuk pendekatan kepada masyarakat, kepada guru TK, dan juga kami tingkatkan kedisiplinan dalam kedatangan, kepulangan, ya jam belajar, juga kedisiplinan dalam pembelajaran. Iya, ya. Ya. Terus untuk tantangan sendiri Bu Haji ya, ada nggak tantangan yang Bu Haji hadapi dalam penyelesaian kasus tersebut? Banyak. Tantangan itu pasti banyak ya, karena memang kita udah pernah ditinggalkan atau pernah ditinggalkan oleh masyarakat, atau dengan kata lain masyarakat udah tidak percaya lagi ya kepada kami. Tantangannya banyak. Pertama kita memang harus harus benar-benar kita gigih. Kita gigih dengan cara apapun, kita harus dekat dengan masyarakat dengan cara apapun. Maksudnya cara kita, misal kalau ada kegiatan apa kita datang ya enggak. Kemudian juga kita harus dekat-dekat dengan guru TK, misalnya kita mengadakan lomba di sekolah kita ya, dengan acara lomba menggambar, kita panggil guru TK, anak TK gitu. Itu adalah upaya kita. Terus untuk penyelesaian kasus tersebut ada nggak jadwal tertentu yang atau prosedur tertentu yang Ibu Haji susun supaya kasus itu dapat selesaikan dengan baik? Iya ada, yaitu saya ada jadwalnya, kemudian juga ada yang saya tugaskan ya. Pertama jadwalnya, tugasnya apa, kemudian juga nanti kalau dia udah bertugas ada laporannya. Kalau mereka sudah berkunjung itu kami lakukan dengan bukti fisik yang kuat ya. Contoh misalnya bapak-bapak ini misalnya di bulan tarawih, tolong silakan bapak berbaur, kita ikuti sholat tarawih di masjid yang dekat sekolah kita. Bapak-bapaknya boleh, ibu-ibunya boleh, ataupun bapak-bapak ini kita harus mengadakan kayak kemarin aksi nyata ya. Aksi nyata kita adakan, kita undang guru-guru TK, kemudian juga seluruh wali murid yang ada, dan juga pokoknya siapa aja kita undang yang penting dia dapat menyaksikan agar mereka itu merasa hatinya merasa percaya lagi dengan keadaan sekolah. Kasus tersebut Bu Haji, kira-kira ada nggak seseorang atau beberapa orang gitu ya, atau faktor-faktor yang mempermudah dan membantu proses penyelesaian kasus tersebut? Iya ada, terutama faktor-faktor yang mempermudah adalah dari dewan guru kami sendiri. Mereka itu juga sangat antusias ya agar mereka itu sekolah yang dapat percaya lagi. Ketika kami diberikan tugas, dia menjalankannya dengan baik. Kedua juga kami lihat juga ya, kebetulan guru juga ada, juga guru di sekolah kami ada guru ngaji yang punya TK ya enggak. Ada juga guru yang sudah lebih TK, nah itu dia sangat membantu kami.
Iya. Jadi komunikasi dengan TK Komunikasi itu ya, sangat komunikasi membantu dengan ya. TK sangat membantu. Luar biasa Bu Haji, semangatin ya. Amin. Terus untuk terakhir Bu Haji ya, terakhir kira-kira dari kasus yang telah Bu Haji alami tersebut ya, ada nggak pelajaran yang bisa dipetik dari Ada. hal tersebut? Pelajaran kami petik adalah bahwa kita harus selalu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kita, baik itu dari segi moral atau spiritual. Ya bisa aja kan kita itu masyarakat nggak percaya kepada kita, mungkin ada hal-hal yang bikin dia kecewa, seperti misalnya uang tabungan dibagikan terlambat, ya enggak, atau juga mungkin kita kurang sopan ketika ada wali murid ke sekolah, kita nggak nanya, nggak apa, cemberut, itu kan bisa krisis kepercayaan terhadap sekolah kita itu. Luar biasa Bu Haji ya. Terima kasih nih atas waktunya Bu Haji ya. Sama-sama. Terbantu sekali saya atas Ya. penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal saya untuk kedepannya dalam meneladani Ya. si penceminan dari pembelajaran ya. Sekian Bu Haji ya. Terima kasih. Sukses selalu buat Sama-sama Bu Haji ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.